なんでこんなことになったんだ。それを直すために力を消費。平服せよ。Oke, hello semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada video sebelumnya kita diceritakan kisah tragis keluarga Tanjiro dan perjuangan Tanjiro untuk bisa menyelamatkan Nezuko. Lalu kira-kira seperti apa petualangan Tanjiro selanjutnya? Yo, check it out! Setelah Tanjiro berhasil menuruni gunung sebelum pagi, kini Tanjiro dilatih langsung oleh guru Urokodaki, di mana kelincahan, kekuatan fisik, dan bahkan cara berpedang semua Tanjiro pelajari. Sementara Tanjiro berlatih, sang adik Nezuko pun masih saja tertidur. Sampai pada akhirnya Tanjiro memasuki latihan yang cukup berat, di mana ia harus bisa menebas batu yang sangatlah besar. Saat Tanjiro larut dalam kegagalan, tiba-tiba seseorang pun muncul. Serta pertarungan di antara mereka pun tak terelakkan lagi. Hingga Tanjiro benar-benar tak sadarkan diri. Setelah Tanjiro terbangun, ia diajarkan oleh anak kecil bernama Makomo apa saja yang salah selama ini dari Tanjiro. Sampai pada akhirnya ia bertarung lagi dengan Sabito, sosok tadi yang pernah mengalahkan Tanjiro. Dan Tanjiro pun berhasil mengalahkan Sabito. Yang tanpa sadar, Tanjiro juga sudah membelah batu besar tersebut. Usut punya usut, ternyata latihan ini sengaja Urokodaki adakan agar tidak ada muridnya lagi yang meninggal. Mereka semua mati dilahap oleh sosok iblis yang cukup kuat. Dan hal yang paling mengejutkan, ternyata hanya Tanjiro saja yang mampu menebas batu besar itu. Yang itu artinya, ya, semua murid Urokodaki gagal. Urokodaki yang melihat Tanjiro berhasil merasa senang. Meski di dalam hatinya, ia juga takut kalau Tanjiro mati setelah memasuki tahap terakhir itu. Lalu hari penentuan pun telah tiba, di mana di sana banyak sekali peserta. Di tahap terakhir ini, peserta diwajibkan bertahan hidup selama 7 hari lamanya dari para iblis yang sudah ada. Singkat cerita, tahap terakhir pun dimulai. Tanjiro menyusuri ke arah timur dan bertemu dengan 2 iblis yang mengincarnya. Namun Tanjiro berhasil membantai mereka. Sampai pada akhirnya ia bertemu dengan iblis yang cukup kuat, yaitu iblis yang memakan semua murid Urokodaki. Ya, termasuk Makomo dan juga Sabito. Tanjiro yang mengetahui itu semua berhasil menebas leher iblis itu, serta membalas semua dendam mereka. Yoketa. Setelah berhasil mengalahkan iblis yang kuat itu, Tanjiro pun bertahan dan mencoba mencari informasi bagaimana Nezuko bisa kembali menjadi manusia. Ya, namun semua itu sia-sia. Lalu tes tahap terakhir pun selesai, di mana hanya ada 5 orang yang tersisa yang resmi menjadi pemburu iblis, yaitu Kamado Tanjiro, Zenitsu, Kanao, Genya, dan juga Inosuke yang tak pernah diperlihatkan. Kemudian mereka pun memilih tembaga yang akan menjadi dasar pedang mereka dan diberi burung gagak untuk berkomunikasi. Singkat cerita, Tanjiro pun kembali ke rumah Urokodaki. Alangkah terkejutnya ia setelah melihat Nezuko telah sadarkan diri.
Tak lama berselang, seseorang pun datang untuk memberikan pedang Nichirin kepada Tanjiro, di mana pedang Tanjiro seketika berubah menjadi hitam pekat. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba burung gagak pun datang dan menginformasikan misi pertama Tanjiro sebagai pemburu iblis, di mana banyak sekali gadis yang secara mengejutkan menghilang begitu saja. Tanjiro yang mendapatkan misi pertamanya dengan sigap akan segera bergegas. Namun sebelum Tanjiro melakukan misinya, Urokodaki sebagai guru memberikan dua penjelasan, di mana Nezuko adalah iblis non pemakan manusia. Nezuko bisa mengembalikan stamina-nya tanpa membunuh orang dengan hanya tidur saja. Kemudian iblis yang membunuh keluarga Tanjiro kemungkinan adalah Kibutsushi Muzan. Ia adalah iblis pertama sekaligus raja dari para iblis. Singkat cerita, Tanjiro pun melakukan perjalanannya dan sampai di tengah pemukiman. Ia menanyakan kepada salah satu warga yang menjadi korban, bagaimana bisa gadis-gadis di sana menghilang di setiap malamnya. Lalu malam pun telah tiba, di mana sang iblis akan melakukan aksinya. Tanjiro yang mencium bau sang iblis langsung bergerak, serta berhasil menyelamatkan wanita cantik itu. Pertarungan Tanjiro versus iblis tak bisa dihindarkan lagi. Tanjiro yang masih bertarung dikejutkan oleh ketiga iblis yang kembar, yang membuat Tanjiro cukup kerepotan. Di saat kondisi yang cukup membagongkan ini, tiba-tiba Nezuko pun keluar dari tempat persembunyiannya dan membantu sang kakak Tanjiro. Tanjiro yang cukup percaya diri kepada Nezuko menyuruh Nezuko untuk melindungi kedua manusia, serta mengatasi satu iblis yang lainnya. Sementara ia akan menghabisi sisanya. Tanjiro awalnya diremehkan oleh para iblis itu, namun hasil latihannya selama ini tidaklah sia-sia. Tanjiro berhasil mengalahkan mereka semua hanya dengan satu kali serangan saja. Sementara di sisi lain, Nezuko mulai terdesak dan bahkan berdarah dibuat oleh iblis itu. Di saat kondisi itu, Tanjiro pun berhasil menyelamatkan adiknya yaitu Nezuko, serta menanyakan informasi tentang Muzan kepada iblis tersebut. Namun, sang iblis benar-benar ketakutan hanya dengan mendengar namanya saja. Setelah Tanjiro berhasil mengalahkan iblis tersebut, Tanjiro pun mendapatkan misi keduanya, di mana ia harus bergerak ke kota Tokyo. Tanjiro yang tak bisa melihat keramaian di tengah kota benar-benar pusing dibuatnya. Sampai pada akhirnya ia memesan ramen di pinggir kota. Di saat akan memakan ramen itu, Tanjiro mencium bau iblis yang sama yang pernah berada di rumahnya. Tanjiro yang mencoba berlari dengan sekuat tenaga mengejar iblis itu. Dan disinilah Tanjiro pertama kali bertemu dengan pembunuh keluarganya yaitu Muzan. Tanjiro yang kesal dibuat kebingungan oleh Muzan, di mana Muzan mempunyai anak dan istri manusia. Muzan yang mulai mencurigai Tanjiro membuat salah satu penduduk di sana menjadi iblis dengan tangannya. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi kepada Tanjiro berikutnya? Apakah Tanjiro akan bertarung dengan Muzan? Wow, who knows? Dan part kedua kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.